bersih-bersih Mbak Nina. Iya, agak. Iya. Sampah udah dibuang? Udah Sampah tadi udah pagi. benar. Ya. Tadi pagi. Udah dipilah-pilah belum? Aduh, harus dipilah-pilah ya Mbak ya? Iya, karena kan ada yang organik, ada yang bisa iya. didaur ulang dan sebagainya. Harus nih sekarang ya. Pantesan kemarin sempat ngelihat ada orang buang sampah itu asal langsung diplastikin, langsung dibuang. Kadang sembarangan juga gitu Mbak Nina. Iya sih, kita masalah sampah tuh kan dari tahun ke tahun suka bermasalah ya. Lahan itu terbatas. Betul. Ya kan? Jadi kita sekarang mesti mikirin bener ke depannya mau gimana. Kalau kan Apalagi nanti kayak kemarin tuh loh Mbak Ninda tuh Iya. yang kayak kita sempat TPA ditutup sebentar aja, itu kan kita rumah udah heboh kan? udah heboh Iya, banget. benar. Itu gimana ya solusinya? Nah, kira-kira? nanti kita punya tamu istimewa Oh, gitu? yang intens banget ngurusin sampah loh. Mikirin kita sebetulnya. Oh gitu? Iya. Wah luar biasa banget Ya, nih. ya. Kalau gitu kita boleh sapa terlebih dahulu ya. Oke, baik. Hai pemirsa, kita ketemu dalam Suara Perempuan Super tentunya. Di mana kesempatan kali ini kita tentunya akan membahas beragam perempuan dengan inspirasi mereka dan juga hal yang memotivasi tentunya. Iya, komunitas super ini kan kita bisa cari informasi ya atau mendapatkan informasi tentang karya-karya perempuan, suara perempuan, kehebatan mereka Mereka ya. yang ada di sini. Seperti yang akan datang saat lagi, ini sangat hebat banget Mbak Ninda. Iya. Karena beliau ini juga merupakan penggerak ataupun penggiat dari sungai bersih dan juga hutan kota yang ada di Yogyakarta. Sekaligus ini juga merupakan pemanfaatan maggot atau sel laut hitam yang dapat mengurangi sampah organik tadi. Apa itu ya, maggot segala. Yuk, nanti kita tanya ya. Siap. Ini Kita dia undang Mbak terlebih dahulu ya. Endang, monggo. Monggo silakan, selamat Mbak Endang. datang. Cerah sekali, silakan monggo Mbak, lenggah di sini Mbak. Ini dia, Ibu Monggo. Endang Rohajani SH, luar biasa. Ya, monggo silakan Mbak, silakan Mbak. Iya, makasih. Kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Betul. Endang, tapi tentu saja tadi seperti yang diceritakan Aga bahwa banyak hal nih yang sedang dikerjakan oleh Mbak Endang ya, termasuk maggot dan sebagainya. Ini apa ya? Kita saksikan dulu aktivitas Mbak Endang berikut ini. Endang Rohajani. Ia sering disebut sebagai Ratu Sungai karena perannya yang besar dalam membuat gerakan cinta lingkungan sungai di kota Yogyakarta. Sebagai Ketua Forum Komunikasi Winongo Asri atau FKWA sejak tahun 2011, Mbak Endang menggandeng berbagai komunitas untuk bersama-sama mengedukasi dan menggerakkan masyarakat di tepi sungai dari hulu hingga hilir, supaya sungai tidak lagi menjadi tempat membuang kotoran atau sampah, melainkan lingkungan yang bersih, sehat, asri, dan tempat beraktivitas yang menyenangkan. Sarjana Hukum lulusan Universitas Widya Mataram ini juga aktif dalam Asosiasi Komunitas Sungai Yogyakarta, Forum Kota Hijau Yogyakarta, dan berbagai organisasi. Berbagai penghargaan nasional di bidang lingkungan pun telah diraihnya. Saat ini ia sedang banyak bergelut dengan sampah organik dan maggot. Mbak Endang tidak risih dan enggan mengumpulkan sampah dan maggot karena ternyata dapat diolah dan menjadi sangat bermanfaat. Mbak Endang bersama kawan-kawan memberi sumbangsih yang besar bagi lingkungan supaya lebih nyaman, sehat, dan indah. Nah, tadi luar biasa Luar biasa. ya. Kita lihat ada tumpukan sampah, ada sungai yang Betul. dibuat sebersih mungkin ya. Dan ternyata profil beliau sangat luar biasa juga, menginspirasi sekali tentunya. Ya. Nah, sekarang kita bahas saatnya nih Mbak Indah, Oke. kita boleh tanya-tanya. Mbak Mbak Indah. Endang luar biasa ya, sangat intens ngurusi sungai yang mengalir tuh dari hulu ke hilir membelah ya Yogyakarta gitu. Sebetulnya awalnya gimana Mbak tergerak untuk kemudian intens membuat lingkungan yang nyaman di sungai? Ya, terima kasih Mbak Indah. Jadi awal mula kita tahun 2009 itu memang kita diajak bersama-sama sebetulnya dengan masyarakat bantaran sungai ini kita kumpul kemudian karena kita juga prihatin melihat sungai ini sudah tidak, dulu ketika kecil kita kan sering main ke sungai ya, bisa mandi di situ melakukan semua aktivitas, tetapi terakhir kemudian mulai awal 2000-an lah itu kan sudah mulai sungai ditinggalkan
dan masyarakat cenderung menjadikan sungai itu sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Bagaimana kemudian mengembalikan sungai ini seperti fungsinya, karena bagaimanapun juga sungai itu sebagai air baku, air minum kita. Kalau sungainya kotor, tentu kita yang tinggal di bantaran sungai ini juga pasti air sumurnya pasti kandungan kolinnya tinggi. Jadi memang dan menjadi satu keprihatinan tersendiri. Bagaimana kemudian merubah? Biasanya kita awal 2009 itu ketika susur sungai itu kanan kiri sungai, tebing-tebing itu isinya sampah semua. Jadi itu yang menjadi kita tuh greget gitu loh. Bagaimana kemudian mengubah tumpuan sampah itu menjadi ruang terbuka hijau. Nah, itu yang kita lakukan. Baik, dan saya juga sempat mendengar ini Mbak Dinda bahwa Bu Endang ini punya yang namanya M3K, yaitu adalah munggah, mundur, madep, kali. Munggah, mundur, madep, kali ya. Menarik ini. Kira-kira apa sih kalau punya singkatan yang unik dan mungkin perlu dijabarkan juga ini Mbak Dinda? Jadi ketika kami awal 2009 sampai kemudian 2014 itu gerakan kita adalah bagaimana mengubah ruang sampah menjadi ruang terbuka hijau. Kemudian tidak berhenti di situ karena wilayah perkotaan sungai itu sudah didesak sama pemukiman. Rumahan itu biasanya talud langsung rumah, talud langsung rumah. Nah, itu ditambah lagi saluran limbahnya itu langsung tuh biasanya kan itu pakai pralon-pralon itu langsung keluar masuk. kayak air terjun begitu. Betul, ya keluar kayak air terjun itu. Nah, 2015, 2016 banjir luar biasa kan, waktu itu badai cempaka 2017. Nah, momen-momen itu yang sebetulnya jauh sebelumnya kami sudah pikirkan bagaimana kemudian upaya mitigasi bencananya seperti apa untuk wilayah perkotaan. Di samping memang tujuan kami adalah penyelamatan sepadan, sehingga konsep M3K itu menjadi satu konsep yang terintegrasi sebetulnya, karena mundurnya itu berapa 3 meter. Jadi nggak boleh mepet banget. Ya, nggak boleh mundur. Mundurnya 3 meter. kesempatan, Tujuannya apa ya? Ini upaya mitigasi bencana supaya ketika terjadi kenaikan air itu tidak langsung masuk ke rumah. Tapi ada sepadan gitu ya, sepadan. Aman, Nah, kami sebetulnya aman, sedang membicarakan ini penyelamatan sepadan, cuman caranya yang kita rubah. Jadi mundurnya 3 meter, di lahan yang mundur 3 meter itu tentu kan kemudian jadi jalan, jadi jalur evakuasi. Betul. Kami mengatakan minimal ambulan bisa masuk. Jadi kita tidak bicara undang-undang, tapi kita bicara minimal ambulan bisa masuk, sehingga ketika ada apa-apa ini kan langsung ke masyarakat, langsung merasakan ke hati. manfaatnya. Jadi kan ini bukan kepentingan pemerintah, tetapi kepentingan masyarakat. Luar biasa. Yang kita ajak di situ. Itu mundur, kemudian munggah. Terus di bawahnya, jadi itu dibuat jalan, di bawahnya dibuat IPAL. Harapan kami ada IPAL sehingga masyarakat tidak langsung buang limbahnya ke sungai, tetapi masuk dulu di IPAL, diolah dulu baru masuk ke sungai. Jadi ruang 3 meter itu untuk penyelamatan sepadan, untuk jalur evakuasi, sekaligus di bawahnya bisa digunakan untuk IPAL. Nah, mundur munggah karena ada ruang yang hilang nih pasti. Karena kekepras kan. Nah, bagaimana kalau rumah saya cuma 8 kali 3 sudah dikepras 3 meter, 3 meter habis. kan habis, betul. Nah, ini mau tidak mau konsepnya harus dinaikkan. Karena kita juga di kota dengan kita juga nggak mungkin ngelar istilahnya ya, mau nggak mau harus naik gitu ya, karena kita di perkotaan. Jadi dinaikkan. Jadi ruang yang hilang itu menjadi tidak hilang karena diganti dengan yang naik ke atas. Kemudian mundur, munggah, madep kali. Jadi menjadikan sungai itu sebagai halaman depan. Bukan sebagai halaman belakang pada karena umumnya. kalau sebagai halaman depan tentu kan dia tidak akan sembarangan buang sampah di situ. Dia juga tidak akan membiarkan limbahnya langsung cemplung di situ, karena kan halaman depan ya mestinya harus dilihat. Jadi dan samping itu juga dengan menghadap ke depan sungai, karena ketika ada kenaikan air itu lebih cepat tahu ketimbang dari belakang. Karena setiap hari juga dipandang, dan di situ ada water level, ada kenaikan kan langsung warning nih kapan dia harus pindah. Seperti apa? Keren banget. Nanti kita lanjutkan ya perbincangan yang menarik ini, karena Kali Winongo dan sekitarnya jadi indah, jadi bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, aktivitas yang lain. Setelah jeda berikut ini kita lanjutkan.
Nah, luar biasa Mbak Enda. Kita masih bersama dengan Mbak Enda Ya. yang sangat luar biasa, pemerhati yang namanya sungai atau dalam khususnya Kali Winongo yang ada di Kota Yogyakarta. Kalau tadi melihat ya bahwa kita ada 3 MK gitu ya, yang akhirnya TM3K, yang akhirnya kita harus madep kali. Dan di sini juga ada satu program yang keren banget ini, ya adalah untuk selalu membuat tempat wisata di area Kali Winongo. Yang ini menjadi salah satu bentuk gimana kita bisa madep kali. Gimana bisa diceritakan Mbak Endang? Ya, jadi sebetulnya kalau slogan kami itu kan Winongo Wisataku, tetapi lebih ke edukasi. Hanya memang ada beberapa teman yang kemudian bagaimana kita ngopeni kali, tetapi juga mendapatkan sumber ekonomi dari situ. Jadi bagaimana kemudian memanfaatkan jadi pendayagunaan sungai untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan membuka wisata. Wisata. Ya, jadi ada beberapa titik yang kemudian teman-teman misalnya di daerah Bantul gitu mulai karena airnya cukup dalam sehingga bisa dikasih perahu. Tapi kalau ada kayaknya ada juga sebenarnya di sini ya mungkin dulu ya coba nanti mungkin bisa jadi ada bisa untuk perahu, bisa untuk wedangan ya Mbak di sekitarnya. Nah, mungkin sambil diceritakan juga. Ini mungkin yang perahu yang disampaikan tadi oleh Mbak Endang ya. Ini sebenarnya kami di Kali Konteng. Jadi karena saya juga tidak hanya ngurusi Winongo, tetapi ada beberapa sungai yang kemudian kami juga ini di Kali Konteng. Kebetulan kita juga ada gerakan Kali Bersih. Jadi gerakan bersih sungai itu kerjasama dengan DLHK DIY dan setiap minggu itu kita ada di sungai untuk bersihin. Ini masyarakat sendiri ya? Ya, bersihin, masyarakat. Ya. Nah, ini wisata Kali Apung, kebetulan ini di wisata Kali Apung itu di Kali Konteng. Itu mereka secara swadaya itu kemudian membersihkan sungainya dan menjadikan ruang di pinggir sungainya sebagai kawasan wisata. Nah, itu menarik banget ya. Keren ya, ada ya. Jadi masyarakat tuh ada sosialisasi di situ. Jadi karena mendapatkan manfaatnya seperti langsung tergerak sendiri masyarakat. Ini setiap minggu ada senam ibu-ibu, kemudian nanti yang goes itu juga mampir di situ. Nah, anak muda gimana? Anak muda apakah juga tertarik sekarang untuk kemudian ngurusi juga nih lingkungan di sekitar sungai gitu? Jadi ini memang stepnya kan memang harus berpindah ke anak muda, jadi tidak mungkin kita yang ngurusi. Nah, ini sudah mulai teman-teman muda Winongo ya, pemuda Winongo ini sudah mulai bergerak di Wirobrajan, di kawasan Wirobrajan itu ada angkringan kuliner ya, ada kulineran itu sudah dikelola oleh teman-teman anak muda di sana, ada Mas Abdul di sana, kemudian ada di Bendung Tanjung di titik 7 itu juga sudah ada kelompok pemudanya yang sudah membentuk Pok Darwis, termasuk juga di Kelurahan Gedong Kiwo. Jadi mulai estafetnya memang ke mereka. Anak mudanya semakin ini ya semangat juga. Tapi kalau nggak salah ini Mbak Endang juga mulai bergelut dengan sampah, ya kan? Bagaimana untuk akhirnya berencana seperti kita bahas tadi ya, ternyata sampah itu sangat menjadi polemik juga gitu ya untuk penyelesaiannya. Gimana ini yang dilakukan oleh Mbak Endang sendiri nih? Jadi memang kalau bicara sampah, TPA Piungan itu kan sudah overload ya sebetulnya. Terutama itu benar. Ya, jadi sudah overload dan beberapa kali sebetulnya sudah ditutup. Dan sebetulnya di kota Jogja sendiri itu sudah ada 563 bank sampah. Hanya yang selama ini bergerak kan yang sampah anorganik. Sementara ketika TPA tutup, sampah ada di jalan-jalan itu organik karena hampir 58% sampah yang masuk ke TPA Piungan itu organik. Jadi ketika 3 hari nggak dibuang ke TPA Piungan kan bau kemana-mana. Nah, padahal itu bisa diolah. Nah, mengolahnya dengan apa? Kami membudidayakan maggot BSF. Maggot BSF ini memang kayak belatung, tapi bukan belatung biasa yang dari lalat hijau itu, bukan itu, tetapi dia dari lalat BSF. Jadi bukan lalat pembawa penyakit, tetapi pembawa protein. Jadi kandungan protein di maggot ini sampai 51%. Ini kenapa kita olah si sampah ini yang kalau dalam itu kami menyebutnya tentara sampah ya. Karena 10.000 maggot itu bisa menghabiskan 2 kilo sampah per 24 jam. Jadi 2 kilo. Iya, misalnya kita kasih aja maggot hari ini, pagi ini, besok pagi udah habis. Nah, hebatnya si maggot ini, maggot freshnya, ini kan untuk pakan ikan, pakan lele. Jadi itu karena kandungan proteinnya tinggi. Ditambah lagi sisanya kasgotnya itu kan jadi pupuk dengan urea yang cukup bagus. Jadi nggak ada yang terbuang bener ya? Yang biasa jadi masalah jadi manfaat, jadi berkah, betul sekali. Jadi sebetulnya
kalau kemarin orang-orang masih bingung cari alat untuk pengurai sampah yang ini itu seperti apa, Gusti Allah itu sudah menciptakan Betul. namanya hewannya maggot Maggot. BSF yang ini yang kemudian harus diolah dan manfaatnya buat kita ya ini jadi muter kan, dimakan kita punya makanan, sisa makanan dimakan maggot kemudian dimakan dijadikan ugas misalnya, ya atau dimakan ikan. ugas kita makan dan kalau dikasihkan ke ayam ayam petelur, telurnya itu kandungan omega 3-nya tinggi. Oh. Ini yang membedakan. Jadi karena proteinnya sangat Aduh keren ya, Kayak bermanfaat semuanya ya, Mbak Dinda ya. itu jalan ya, Betul, siklusnya betul. jalan. Iya baik, nanti kita akan lanjutkan Boleh? lagi. Ini menarik banget ya. Jadi sampah itu sudah mulai dipikirkan. Yuk kita sama-sama mikirin Yap. dan kemudian bergerak, tidak hanya mikir ya, Betul, tapi dan bergerak. juga melakukan Kita hal, ya. masih akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baik, kita lanjut ya Mbak, tentang sampah ini. Apakah masyarakat itu sudah mulai sadar gitu ya, memilah-milah sampah? Apakah tadi sudah mulai botol-botol misalnya, kertas-kertas disendiriin, yang organik disendirikan, sebetulnya sudah bagus kesadarannya? Ya, sebetulnya karena kami masih berkutat di kota dan kami coba fokus di Kelurahan Krica saat ini, sampah anorganik yang plastik, kertas, PET itu kan sebetulnya sudah dikelola sama bank sampah sampah, yang setiap minggu dibuka. Sudah Sudah bagus betul. itu ya? Ya, sudah jalan, Ya. sudah jalan. Nah, yang organik kemana? Kami mencoba namanya bank sampah organik, ya, Kandang Maggot Jogja. Kandang Maggot. Ya, Kandang Maggot Jogja. Nah, itu sebenarnya bank sampah organik yang kami dorong untuk setiap wilayah itu pilah sampahnya saja. Yang anorganik langsung masuk ke bank sampah, yang organik masuk ke kami, yang betul-betul B3 dan residu baru ke TPA karena itu kan tugasnya jadi lebih pemerintah. sedikit juga harusnya lebih ya? sedikit, jadi mestinya yang ke TPA itu betul-betul sedikit sekali Yang tidak gitu bisa ya. diolah yang oleh betul-betul masyarakat. tidak bisa diolah oleh masyarakat. Ya, Nah ini yang kita dorong dan saat ini memang kita kemarin kita ada di 2 RW, tapi ini alhamdulillah sudah mulai bertambah RW-nya dan ini kami karena di Kelurahan Krica itu ada 13 RW, kami membagi menjadi 2 zonasi gitu dan setiap 3 hari sekali kita ambil. Nah, jadi ini juga berkembang terus ya mudah-mudahan. ya, ini Tapi sudah kalau tambah 1 seandainya RW. ini kan tadi lebih kepada umumnya. Kalau peran perempuan sendiri untuk menjaga kebersihan seperti apa di sudut pandang Ya. Endang sendiri? Jadi ini soal domestifikasi ya. Domestifikasi akhirnya betul. Kok kayaknya Kan perempuan selalu- yang suruh Iya, bersih-bersih ya? harusnya semuanya ya sebenarnya Betul, ya. jadi kan sebetulnya sangat ini ya, kenapa selalu dibebankan kepada perempuan ya? Ini urusan arisan perempuan, sawisma perempuan, Masak perempuan, lansia, didik. ini semua sampai kader aktivis perempuan itu di kampung-kampung itu selalu kan ada gitu. selalu ada, betul. Ngurusi bank sampah juga perempuan, nggak ada tuh ngurusi bank sampah laki-laki. Aduh. Jadi kalau bicara peran perempuan sangat-sangat hebat perempuan luar biasa itu, pastinya. karena kalau saya selalu mengatakan laki-laki itu selalu berpikir 1, sementara perempuan itu berpikir 10. Gitu. Bisa gitu ya. Mulai dari bangun tidur, mau tidur itu semua urusan Dipikirin, domestik itu dipegang Luar sama biasa. perempuan, bahkan ke ranah publik pun perempuan Yang- kemudian mulai ambil peran. Ya, Bahkan betul. ketika bicara sosial, hampir semuanya dipegang perempuan. Perempuan. Gitu. Jadi hebatnya perempuan itu. Tapi mari ya pria-pria, Siap. bapak-bapak, Siap. cowok-cowok, Siap. ayo dong. Pria feminis. Ya. Siap untuk langsung membantu ataupun ikut terlibat Ya, dari yang apa biasanya konotasinya adalah perempuan, kita akan mulai masuk. Betul, berarti. agak kan anak-anak Iya. muda itu kan sangat sebenarnya sensitif dengan isu-isu lingkungan ya. Iya, betul Mereka sekali. bergeraknya cepat, apalagi Betul. media sosial mendukung ya. Iya, betul. Ayo Aga dan teman-teman ya. Ini biar andang magotnya makin banyak. Iya. Ya. Karena ternyata itu sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali dan sebetulnya kalau kita lihat luar di Jawa Barat, di Jakarta, Anies Baswedan bahkan memberikan anggaran khusus untuk pengelolaan ini. Ah. Di Jakarta itu kalau nggak salah per RW itu dapat 10 juta untuk ngelola ini. Maggot Gitu. sendiri. Iya. Wah. Karena supaya kan sudah ada bank sampahnya yang selama ini anorganik, sekarang ditambahi bank sampah tambahi organik dengan pengelolaan maggot Si maggot BSF tadi itu. Iya. Jadi biokonversi sampah ke maggot BSF. Dan kita nih daerah wisata gitu. Ya, Mungkin hotel-hotel itu ya. juga bisa, ya kan Ikut- sampahnya pasti ikut banyak ini ya. juga, betul. Kerjasama dengan
apa Mbak, dinas apa yang bisa tadi misalnya pakai maggot, Ya, sampahnya diserahkan sebetulnya ke ini kan bisa antara dinas lingkungan hidup, ya. kemudian dinas peternakan, karena Bisa. ini menjadi pakan alternatif peternakan dan perikanan, kemudian juga bisa masuk ke ranah industri kan, karena maggot BSF ini di Riau itu sudah ekspor ke Inggris, karena di luar negeri sudah jadi food. Oh gitu. Jadi makanan. Makanan. Karena langsung kandungan siap sebenarnya. protein, karena kandungan proteinnya Tinggi. sangat tinggi itu. Saya belum bisa bayangkan Tuh mungkin kan, itu jadi- jangka Tapi panjang kalau di untuk kita ya. Riau kan, ya pakannya lebih ke limbah sawit ya. Oh, ya, Jadi ya. bukan sampah kalau kita. Jadi kan bayangannya memang- mungkin sedikit lebih Ya, lebih kalau kita normal. ke ini Seperti saja itu. lah, ke ikan, ke unggas itu Ya. masih bisa ini. Tapi kalau Ya. yang diekspor ke Inggris. Inggris itu karena dari Riau itu dia pakannya dari limbah sawit. Iya, iya, iya. Dan ini kan kesinambungan, saling Ya, berhubungan. betul, Tadi betul. sungai dengan sampah, ini saling terus berhubungan gitu ya. Kalau Betul. kita mulai memikirkan dan bergerak bersama, Ya. mestinya akan hasilnya ke depan akan baik ya. Dan kita nggak perlu resah dengan mau TPA piungan, Ya. tutup mau apa gitu. Kita bergerak Asal kita di bisa masing-masing. mengolah Jadi sendiri. gerakannya adalah bagaimana sampah selesai di tempat. Hmm. Jadi tidak perlu buang Jauh-jauh. sampah ke TPA piungan. Stop TPA piungan. Itu harapannya dan optimisme Mbak Ya. Endang akan sampai ke sana kita ya, bisa ya? Kita sampai Siap. ke sana. Bisa ya? Bismillah. Bisa. Inilah luar biasa semangatnya tentunya. Memang luar biasa banget ini gerakannya kalau bisa betul-betul digerakkan setiap Betul. RT, setiap Setiap RW ya, RW, dan ya. dimulai dari rumah tangga. Rumah tentu. tangga. Kita Pilah sendiri. sampah, pilah sampah. Berarti kita Termas- setelah ini. Ya, Setelah ini kita termasuk harus mulai ya. anak-anak kos. Anak-anak kos mahasiswa, ayo Ya. sekarang kita pilah-pilah sampah dengan bijak gitu Betul. ya. Nggak sekedar buang, tapi mari kita pilah-pilah karena ternyata itu sangat menentukan masa depan kita. Betul loh, sekali. ya. Apakah kita mau sih kota kita penuh timbunan sampah? Kan nggak mau ya, karena lahannya kita terbatas, betul ya Mbak Endang ya? Apalagi Jogja tempat pariwisata ya. Nah, Apalagi. mosok ya, Betul sekali. sampahnya menggunung gitu ya. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Endang, luar biasa. Waktunya. Selalu berenergi untuk terus menciptakan area yang bersih, lingkungan yang bersih, sehat ya. Asri, terima kasih banyak. Ya. Mbak Endang, matur nuwun sangat Betul. sudah. Jangan kapok memberi inspirasi dan Ya, juga inspirasi ya, kami oke, tentunya luar terima biasa. kasih. Semoga juga bisa Ye. dicontoh juga oleh kaula muda dan juga masyarakat Ya. umum tentunya ya, tidak Ya, lagi ya. kota Jogja saja begitu. Ya baik, pemirsa terima kasih banyak dan tentu saya selalu pengen membangkitkan semangat terus berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam super. Super.